ternyata adalah ikatan pertama yang tidak boleh dilepaskan itu dalam Islam. Gak ada guna harta itu dan tahta itu bila sholat tak kita lakukan. Betapa pengkhianatnya kita selama ini. Kita luar biasa untuk mengeruk ciptaan Allah agar kita miliki. Tapi kita tak tahu berterima kasih kepada si pemberi, yaitu Allah Tuhan yang Maha Suci. Itulah yang membuat harta kita gak berkah. Dan itu selalu dipertanyaan kepada diri. Luar biasa dipertanyaan pada diri itu. Ya Allah, udah kumiliki uang, simpananku berlebih, tapi mengapa hatiku tak tenang? Ya Allah, pangkat apa lagi yang tak ku punya? Jabatan apa lagi yang tak ku rasakan di sana? Tapi kenapa hatiku tak tenang? Pertanyaannya adalah, apakah kau sudah berterima kasih kepada Allah? Begitulah kajiannya. Bagaimana sederhana. Maka wujud cinta itu pada Allah dan Rasulullah itu dibuktikan dengan yang kedua dalam rukun Islam adalah sholat. Sedih kita ketika orang yang menyepelekan sholat itu. Ketika orang yang tidak memahami bahwa sholat itulah hubungan pertama yang membuat bahagia kita ketika berharta. Yang membuat tenang kita ketika kita kurang harta. Yang membuat lebih tenang kita ketika lebih harta kita. Begitu juga. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Pagi teman-teman sekalian di hari indah ini yang cerah. Kita berjumpa kembali. Pagi ini kita membahas sebuah diskusi. Ya nanti kalau bisa teman-teman ikut berbaur nggak apa-apa. Namun tentunya kita sini akan membawa kaji tentang renungan harian menuju ketenangan dalam berkehidupan. Nah, mungkin selama ini yang menjadi kajian yang selalu kita bahas teman-teman kalian, bahwa bagaimana sih kita untuk menuju ketenangan dalam hidup ini. Namun ada dua hal di situ yang kita jumpai seperti postingan kita sebelumnya. Renungan harian pertama, renungan harian kedua. Renungan harian pertama kita jelaskan bahwa hidup di dunia itu sementara, sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita nyadari itu dalam sebuah firman Tuhan Allah yang Maha Rahman, hatta zurtumul maqabir. Dalam firman Allah itu ditempatkan sampai kita menyinggahi kuburan. Tentu dalam tafsirnya ini artinya kita sampai ke dalam kubur itu tuh. Ternyata di saat kita belum datang masa kita dikuburkan, alias kalau bahasa gaulnya sebelum kita pulang ke rumah idaman, yaitu kuburan. Ternyata ketika kita melewati kuburan itu, sehingga Rasulullah menyampaikan untuk selalu mengucapkan salam, dan bagi siapa yang melewati kuburan dia tidak mengucapkan salam, itu seperti hewan yang berkaki empat itu yang lidahnya menjulur. Itu manakala ia lewat di kuburan itu tapi dia tidak mengucapkan salam tuh. Nah, kenapa sebenarnya? Pertama adalah untuk memberikan penghormatan. Di mana penghormatan itu berisi hiburan kepada mereka yang sudah di dalam kubur. Sehingga kita memberikan sumbangan ketenangan seperti mengucapkan selamat atas engkau wahai ahli kubur. Itu akan senyum. Ya, mungkin dari keluarga tak dapat, doa tak terkirim, tapi ketika kita orang-orang yang beriman sebagai saudara juga diberi kesempatan untuk memberikan hiburan kepada saudara-saudara kita yang seiman,
itu di dalam kuburan dengan mengucapkan selamat atas engkau wahai ahli kubur, dan aku juga ke depan akan menyusul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu kupasan renungan di mana kita paham tuh. Ternyata, maka contoh renungan kita yang kedua tentang hidup di dalam kubur itu lama rupanya waktunya, lebih lama daripada hidup kita di dunia. Contoh ya, dua contoh yang kita ambil, Abu Lahab. Siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak kenal, dalam Islam itu dikenal Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah. Konon waktu Nabi Muhammad SAW di bawah umur 6 tahun itu Abu Lahab termasuk paman yang sayang tuh, suka memangku. Atau bahasa kisah lainnya, Rasulullah milih Abu Lahab untuk pangkuan. Walaupun di kisah yang lainnya, kadang Abu Lahab pun sebelum memangku nawarkan kepada yang lainnya. Nah, namun ketika Rasulullah memperjuangkan tentang keislaman, baru terjadi situ persengketaan kepribadian. Pribadi yang suka dipuji dengan pribadi yang hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, endingnya adalah kisah ini menjelaskan tentang Abu Lahab itu dalam firman Tuhan Allah yang Maha Rahman menjelaskan tentang akhirnya ia termakan dengan api itu yang dia sendiri. Nah, di sini kita kembalikan bahwa Abu Lahab itu kan kisah yang terjadi di masa tahun 600-an, kurang lebih 615-an itu. 615-an. Ya, di mana Abu Lahab paman kandungnya Nabi Muhammad yang sangat membenci dan mau membunuhnya. Hingga akhirnya Allah menempatkan kepadanya suatu kehinaan, sehingga datang dalam surat itu dengan kajian Abu Lahab itu terbakar itu. Nah, yang jadi bahasan kita di sini bukan hal itu ya, tapi bahasan kita sampai detik ini Abu Lahab itu belum bangkit-bangkit dari kubur. Kurang lebih 615-an, abad ke-7 itu ya. Belum hijrah kalau tak salah itu. Ya, karena hijrah kita itu 622 ya. Rasulullah itu hijrah 622, awal mula datangnya tahun Muharram itu. Nah, kan dalam hal ini yang menjadi pertanyaan kita, ada berapa ratus tahun tuh Abu Lahab itu dalam kubur. Ini yang menjadi renungan kita. Maka di bulan Muharram ini kita mengajak untuk merenung kembali, untuk menuju hijrah yang sesungguhnya, menghijrahkan, memindahkan hati kita, hati yang penuh gundah gulana kepada hati yang penuh ketenangan, dengan jalan renungan. Maka dua hal yang kita angkat, pertama adalah kita harus merenungi bahwa hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Maka di situ saya bahas di renungan pertama itu dalam postingan kita di FB, dalam postingan kita di medsos. Di situ kita jelaskan bahwa dunia itu bagaikan kantor. Dunia itu bagaikan kampus, university. Dunia itu bagaikan lapangan olahraga. Dunia itu bagaikan tempat kita berniaga dan lain-lain lah. Ada masanya kita akan lelah dan pulang ke rumah. Pertanyaannya adalah, berapa lama kita di kantor tadi, berapa lama kita tempat usaha niaga tadi, berapa lama kita di kampus tadi, berapa lama kita di lapangan olahraga tadi, berapa lama kita dalam perjumpaan dengan teman-teman kita tadi. Tidak lama. Yang lama itu kita ketika pulang ke rumah. Taruhlah paling cepat kita pulang ke rumah itu pukul 16.00 PM sore. Nah, baru kita nanti mulai berangkat pukul 6 paling cepat, pukul 7 paling standar. Berarti dari mulai pukul 4 sore, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ternyata lebih lama itu di rumah. Kurang lebih 15 jam.
Sedangkan di kantor tadi mungkin kita hitunglah 8, 9, 10, 11. Itu pun kita pulang lagi ke rumah tuh, nggak terhitung kita satunya. Masuk 11, masuk nanti kita 1, 2, 3, 4. Cuman 8 jam kita di kantor. Cuman 8 jam kita di tempat niaga. Cuman 8 jam kita di tempat dalam perjumpaan dengan mitra kerja kita. Artinya adalah dengan menggunakan nalar akli, lebih lama kita di rumah daripada di luaran. Makanya selalu kita diajarkan itu untuk jadikan rumah kita sebagai surga. Maka selalu kita merindukan untuk berjumpa dengan orang yang kita cinta. Apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu anak dan cucu kita. Maka di situ kita akan betapa bahagianya di hidup kita. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah rumah yang lama tadi 15 jam dibandingkan yang di luar tadi hanya 8 jam maksimal. Standarnya adalah 6 jam lah, karena kita selalu keluar mungkin. Keluar mau makan, ke kafe dan lain sebagainya, balik lagi ke kantor. Ya paling-paling kalau bakunya itu mungkin 5 jam lah kita tuh berada di kantor itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah rumah tadi yang lebih lama 15 jam itu bahagia atau derita? Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mampu agar rumah itu menjadi hadir sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana caranya? Tadilah kita masuk renungan yang kedua. Abu Lahab dari 615 Masehi kurang lebih. Kemudian Abu Jahal. Begitu juga 620-an kurang lebih. Karena tahun 622 itulah terasa umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW terhinakan, terintimidasi, maka terlangsunglah perjalanan hijrah ke Yastrib itu. Meskipun dulunya Rasulullah SAW pun pernah memerintahkan 4 sahabat pada tahun 600-an, 620 itu sebelum 622 ya, yaitu diantaranya adalah Salman Al-Faris dan Ali bin Abi Thalib. Ada 2 lagi saya lupa. Yang Salman Al-Faris itu di Aceh. Ingat ya, tahun 620-an loh. Ya, Salman Al-Faris radhiyallahu an itu sudah hadir atas instruksi Nabi Muhammad itu tahun 620-an. Kita dapat ini dalam bukunya Tarikh Dukhul Islam di Nusantara. Masuknya Islam itu di Nusantara itu. Itu di Aceh Salman Al-Faris radhiyallahu an, dan di daerah timur itu di daerah Papua, Irian Jaya, ya itu Maluku, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada 2 lagi itu di daerah Padang, Sumatera Barat, sama di daerah Jawa, itu 2 lagi saya lupa namanya. Artinya sahabat-sahabat itu sudah disuruh untuk mensurvei apakah Nusantara layak untuk dijadikan tempat untuk berhijrah. Namun karena suasana sudah begitu tak tertolerir lagi, ya akhirnya, dan komunikasi pun pada waktu itu hanya main bahasa batin saja, dan semua diserahkan kepada Allah. Tahun 622, karena waktu itu Salman Al-Faris dan 3 sahabat lainnya itu kurang lebih 4 tahun, 5 tahun itu berada di Nusantara itu. Ya, jadi ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, tapi saya mengambil kesimpulan karena hijrah itu mulai startnya adalah 622. Maka di saat itu yang berjumpa Ali bin Abi Thalib di daerah kawasan Abwa itu ya, mendekati Yastrib, Madinah. Nah disitulah diprediksi mereka rata-rata 2 tahun. Karena Ali mulai berpulang ke Mekah, ya mulai pulang ke Arab sampai akhirnya jumpa dengan Rasulullah untuk berlangsung bersama. Ada juga yang jumpa di Yastrib, ada juga lain sebagainya. Bukan ini kajian kita. Perjalanan sejarah ini panjang. Nah, saya cuma mengatakan Islam itu sudah ada. Di mana Indonesia, Nusantara dulu itu agamanya satu. Animisme. Menyembah ruh. Agama yang lain belum ada.
Ya, agama yang lain belum ada. Jadi Islam itu sudah hadir dengan instruksi 4 sahabat yang diinstruksikan oleh Rasulullah, di antara Salman Al-Faris, Ali bin Abi Thalib. Nah, kembali kaji adalah 615-620 sampai sekarang 2025 tuh Abu Lahab dan Abu Jahal belum bangkit, teman-teman. Pertanyaannya adalah, andaikan di dalam di mana ia belum dibangkitkan, ia dalam suasana yang tenang, damai, senang, nggak ada masalah. Yang menjadi permasalahan itu, Mbak Tati, dan kita semua teman-teman medsos, FB yang kita cintai, FB Pro, yaitu ketika kita suasana di dalam itu kacau tuh. Nungkar dan nangkir selalu mencambuk kita tuh. Ya, ibarat di dalam penjara itu, diawasi itu, serba peraturan yang kita tantang terus itu. Sikit-sikit jalan kita dipukul, kemudian jalan kita ditendang, kemudian lain sebagainya. Begitu dia suasananya. Nah, ini yang menjadi renungan yang kita ajak diri kita dan kita semua. Bahwa untuk menuju ketenangan itu di harian kita, 2 hal ini harus kita ingat. Yang pertama adalah kita hidup di dunia ini nggak lama tuh. Sama seperti kita hidup di kantor, tempat di mana kita jumpa teman-teman kita. Yang lama kita tuh hidup di rumah. Di rumah. Dan di rumah itu yang paling lama adalah di tempat tidur. Nomor 2-nya adalah di meja makan. Baru sekarang adalah lebih banyak kita megang Android. Ya, daripada kita berkumpul bersama orang yang kita sayangi dan cintai. Itu harus dipahami nalarnya itu, biar kita jangan rusak gara-gara itu. Nah, ini dia. Menempatkan kupasan kaji kita. Yang kedua adalah kita sadar bahwa kehidupan yang lebih lama itu adalah di kuburan. Maka di saat kita kuburan itu jangan sampai kita dicambuk, ditanya beragam-ragam pertanyaan karena kita telah melakukan pelanggaran selama kita hidup di dunia. Maka saat itu kita harus merembuk pada hati, perasaan, akal, pikiran, bahwa ternyata kita harus memanfaatkan hidup di dunia itu dengan sebaiknya. Apa dia kajian kuncinya untuk menutup pertemuan kita kali ini? Adalah sholat. Bahasa Islamnya, kalau bahasa agamanya adalah kajian hubungan dengan Tuhan. Kalau tak terhubung hati, perasaan kita, akal, pikiran kita dengan Tuhan yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sholat, nggak ada guna. Kita selama ini kepingin dicintai oleh orang. Jarang kita untuk mengatakan mencintai orang. Bagaimana kita untuk dicintai orang kalau kita tak mencintai orang tadi? Bagaimana kita mau dicintai Allah, Tuhan yang Maha Rahmah, bila kita tidak mencintainya? Padahal bahasa cinta itu luar biasa. Ketika kita betul-betul nunjukkan kita tuh mencintai uang tuh, harta. Kita menunjukkan mencintai jabatan itu, pangkat. Gak pernah kita mau dicintai pangkat itu, enggak. Gak pernah kita mau dicintai harta itu, enggak. Kita nunjukkan cinta kita kepada harta. Kita nunjukkan cinta kita kepada tahta. Sampai kita rela, nyawa pun kita akan korbankan untuk dapatkan harta dan tahta itu. Luar biasa. Kalau dikatakan apakah manusia itu tidak memahami cinta? Sungguh dia yang mendalami pemahaman cinta. Cuman permasalahannya, siapa yang dicintai itu yang belum dipahami. Sehingga akhirnya ketika dia memahami cinta, yaitu dengan mencintai harta dan tahta, ternyata dia membuat dirinya tidak paham hakikat cinta. Tapi ketika dia memulai dengan mencintai pencipta dari harta dan tahta, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia otomatis akan memahami hakikat cinta. Ketika ada dan tiada harta dan tahta itu,
maka dia tetap akan tenang, berjibaku dalam mengisi hari-hariannya dengan sebuah renungan bahwa dia akan mengingat hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kuburan itu. Maka sebelum masuk dalam kuburan itu, gunakanlah kebaikan karena Tuhan yang Maha Satu, sehingga kita berbuat itu dengan penuh kebaikan karena Dia. Maka sholat ternyata adalah ikatan pertama yang tidak boleh dilepaskan itu dalam Islam. Gak ada guna harta itu dan tahta itu bila sholat tak kita lakukan. Betapa pengkhianatnya kita selama ini. Kita luar biasa untuk mengeruk ciptaan Allah agar kita miliki. Tapi kita tak tahu berterima kasih kepada si pemberi, yaitu Allah Tuhan yang Maha Suci. Itulah yang membuat harta kita nggak berkah. Dan itu selalu dipertanyaan kepada diri. Luar biasa dipertanyaan pada diri itu. Ya Allah, udah kumiliki uang, simpananku berlebih, tapi mengapa hatiku tak tenang? Ya Allah, pangkat apa lagi yang tak ku punya? Jabatan apa lagi yang tak ku rasakan di sana? Tapi kenapa hatiku tak tenang? Pertanyaannya adalah, apakah kau sudah berterima kasih kepada Allah? Begitulah kajiannya. Bagaimana sederhana. Maka wujud cinta itu pada Allah dan Rasulullah itu dibuktikan dengan yang kedua dalam rukun Islam adalah sholat. Sedih kita ketika orang yang menyepelekan sholat itu. Ketika orang yang tidak memahami bahwa sholat itulah hubungan pertama yang membuat bahagia kita ketika berharta, yang membuat tenang kita ketika kita kurang harta, yang membuat lebih tenang kita ketika lebih harta kita. Begitu juga tahta yang kita kurang atau lebih kita punya. Maka sholat itulah yang membuat kita selalu nyaman dalam berharta dan bertahta. Apakah lebih ataukah kurang maupun tiada. Karena kita selalu mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka suasana itulah yang akan mengantarkan kita kepada tawakal, berpasrah. Maka bagaimanapun sakit yang kita rasakan, derita, apakah nggak punya harta maupun nggak punya tahta, apakah dalam menderita dengan sakit yang kita punya di tubuh kita, maka di saat itu kita akan tetap bersemayam dengan mengatakan Allah Us-Samad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita berkeyakinan. Allah tempat kita menyadari akal kita berfungsi dengan nyaman. Allah menyadarkan kita hati perasaan ini sangat merasa bahwa rasa bersama dengan Dia, Tuhan yang Maha Rahman, adalah kenyamanan di saat tidak merasa bersama ciptaan yang lainnya, yaitu harta dan tahta. Tak akan dipedulikan. Maka ketika dia sadar ia bersama Tuhannya, maka dia di saat itu akan menyadari bahwa dia akan selalu tenang dalam hidup sehariannya. Mudah-mudahan kajian ini membuka pintu hati kita untuk memahami hijrah yang seksama. Jangan sampai hari masuknya Muharram ini tidak kita sikapi dengan indah dan luar biasa. Jangan kaji-kaji berapa dosa yang tak terhitung yang kita lakukan selama ini. Tapi kajilah dengan Allah telah membagi waktu yang luar biasa untuk kita isi dengan selalu bertobat kepadanya. Selagi nyawa masih di kandung badan, maka jadikanlah kita tetap dibuka Allah pintu dan jendela taubat. Sehingga berapapun banyak dosa, berapa minuman yang memabukkan, podcast, scotch, brandy, dan lain sebagainya. Berapa banyak wanita dan pria yang kita sakiti di hatinya. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya kita lakukan. Tapi ketika detik ini kita bertobat kepada Allah, maka saat itu Allah akan memberikan pintu taubatnya.
nyaman itu di sana. Maka jangan sampai rasa nyaman itu dilepaskan dengan mengatakan, nantilah aku sholat, nantilah aku bersembahyang. Karena tujuan utama kita diciptakan ini adalah bersembah kepada yang widi. Itulah Allah Tuhan yang Maha Suci. Dalam Islam disebut dengan sholat. Jangan khianati sholat itu. Kalau Mbak Tati dan teman-teman lainnya suka memasak, ada yang berkata kalau aku tak masak sakit aku, pegal badanku. Padahal pas waktu masak tadi luar biasa, dari mulai jam 4 pagi sampai jam 10 pagi, 10 siang. Di saat itu bagaimana? Segar badannya. Karena ia rasakan memasak itu bagian dari hidupnya. Itulah sholat. Bapak-bapak yang suka mungkin bekerja, atau bahasa lainnya yang suka ngudut misalnya. Bisa jadi dia sebelum sarapan udah ngudut duluan ditambah ngopi. Sungguh itulah ibarat sholat. Artinya yang kita butuhkan tuh, yang kita katakan terjalin cinta itu. Bagaimana kita menikmati harta dan tahta itu dengan nyaman, luar dan dalam, lahir dan batin. Kalau kita tidak mengikat kenyamanan itu dengan menghubungkan diri kita kepada Allah. Tidak ada rugi bagi Allah kita tak sholat. Yang rugi itu kita. Tidak ada untung bagi Allah kita sholat. Yang untung itu kita. Pertanyaan akhir, berapa lama kita sholat? Standarnya 2-5 menit. Maka kadang ada orang yang ketagihan untuk bermesraan dengan Tuhan, Allah yang Ar-Rahman dalam sholat, dia lakukan sampai 15 menit. Pertanyaan akhir lagi nih teman-teman sekalian. Kadang kita lebih tahan, kita bercengkrama sama kawan-kawan yang penuh dengan dosa, kadang cerita ngerumpi dan lain sebagainya, sampai 2 jam. Sholat cuman 2-15 menit jadi bahasan. Aku mau sibuk lah, aku takut terlambat, aku nanti kehilangan mitra kerjaku, bla 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 bla. Tapi tak pernah kita melakukan pertanyaan ketika kita ngumpul bercengkrama sama teman-teman yang kadang lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Di mana bahaya tadi? Ngerumpi. Yang pertama nggak bermusuhan, jadi musuhan gara-gara ngerumpi. Yang kedua adalah kita mulai tadi berdengki dan iri. Yang ketiga adalah habis waktu. Waktu tadi orang sudah ke langit, orang sudah ke planet, ke bulan, kita masih di daerah padang bulan. Kalau di daerah Sumatera Utara itu ada padang bulan namanya. Baik, itu cuma guyon saja. Begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang bermanfaat di nuansa Muharram ini. Mari kita hijrahkan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, berapa besar pun dosa yang kita miliki, berapa pun besar kedurhakaan kita kepada Tuhan yang Maha Suci, sadar kita bahwa hidup kita selama ini tidak menjumpai jati diri. Padahal uang ada di tangan, pangkat, jabatan ada di pundak, tapi tak pernah hidup tenang, ibarat pencuri. Sekarang alarm ambulan itu bukan hanya dimiliki ambulan tok. Mobil pribadi pun memakai tuit. Seakan-akan itu adalah polisi. Padahal, kalaupun itu benar-benar mobil polisi, belum tentu dia mencari kita sebagai pencuri. Bisa jadi ada orang lain yang lagi diincar. Tapi karena kita merasa bersalah, kita tidak akan pernah tenang. Maka untuk menghadirkan ketenangan itu, pertaubatan inilah kita kembali, kita sadari bahwa hidup di dunia adalah sesaat. Yang kedua, ternyata hidup di dalam kubur itu adalah yang paling lama. Maka jangan sampai kita dalam penuh dosa. Karena di saat lama kita dalam kubur, karena belum dibangkitkan kita sampai alam ini musnah. Ada masa baru dibangkitkan kita semua. Bayangkan Abu Lahab dan Abu Jahal sampai detik ini belum bangkit-bangkit. Maka oleh karena itu, semoga bermanfaat. Mari kita bergerak
untuk menghijrahkan hati perasaan kita, akal pikiran kita ke suasana yang nyaman dengan renungan dunia adalah hidup yang sesaat dan tidak kekal, dan paling lama hidup di dalam kuburan. Maka biar bahagia, isilah selama hidup di dunia dengan ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan kepatuhan ini adalah bagaimana caranya? Cintailah Allah sebagaimana kita mencintai ciptaannya. Harta dan tahta. Sampai rela berkorban untuk mengorbankan nyawa untuk mendapatkan harta dan tahta itu. Ayo kita pindahkan mindset itu kepada cintailah Allah. Maka insya Allah kalau udah Allah Tuhan yang merahmah dan Rasulnya kita jadikan nomor satu, insya Allah yang lain pun ikut nurut kepada kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq lakum bi thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.